Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Dek gaga rupa tahu dek gaga masalah, semua pasti punya masalah. Kamu kira Pak Jambo tidak punya masalah? Pasti punya masalah. Kamu kira anggota dewan tidak punya masalah? Lebih banyak masalahnya. Cocok. Kamu kira Ustadz Armayadi jadi Bulukumba tidak? Pasti punya masalah. Rasul ketemu dengan Allah, kekasihnya Allah. Di mana ada Allah, di situ ada Muhammad. Di mana ada Muhammad, di situ Allah. Tapi toh ternyata Nabi juga punya masalah. Umatnya Rasulullah, jangan kau berputus asa atas rahmat Allah ketika engkau punya masalah. Karena di balik masalahmu, Allah ingin angkat derajatmu. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada sohibul hajat atau pemilik dari keluarga besar Harapan Group, dalam hal ini Bapak Haji Ambo Upe beserta dengan Bunda Haja Manika. Masya Allah, saya doakan ayahanda mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Mudah-mudahan segala urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah. Anaknya insya Allah soleh soleha. Amin ya Rabbal. Kepada seluruh para staf dan karyawan, baik kepala-kepala, baik dari kepala atas sampai kepala, pokoknya sampai kepala-kepala, mudah-mudahan insya Allah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Wabil khusus Bapak Dr. Rahman SEMM, Bapak anggota DPRD Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan Bapak Dr. Rahman, Pak Dewan, selalu dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Kita doakan Pak Dewan, mudah-mudahan di tangannya beliau wabil khusus Dapil 2 Kota Berau insya Allah lebih baik lagi ke depan. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Kita salawat dulu boleh? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bah. Coba semuanya. Salatullah salamullah ala toha lillah. Salatullah salamullah. Coba ibu-ibu, ya diam. Coba bapak-bapak. Ini lebih banyak suaranya ibu-ibu daripada bapak-bapak. Nah dibandingkan kalau kita menghitung kepala, lebih banyak kepalanya bapak. Ya, coba kasih semangat. Jauh-jauh saya dari Kabupaten Bulukumba, masa orang Berau Lobet. Coba diulangi. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Saya doakan yang baca salawat panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, dijadikan anaknya soleh soleha, mudah-mudahan lunas utangnya yang sudah dibayar. Kalau tidak bayar, betul. Ada amalan diajarkan para alim ulama supaya lancar urusan, dimudahkan segala ekonomi termasuk lunas utang. Ketika hendak mengeluarkan uang, baca ini doanya, maka Allah akan gantikan lebih banyak. Saya buktikan ini, dan inilah salah satu amalan diajarkan para alim ulama, termasuk Andre Gurutta yang ada di Sengkang. Bagus kita amalkan ini, ya. Coba
Ikut. Acoy ki. Ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Ulangi. Apa? Jalan kotek 2. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau? Gampang, sogok ka kopi. Adakah? Pokoknya tenang, sebentar kita masuk ke warkop minum kopi. Orang Bulukumba jangan ku ceritakan tentang kopi, karena banyak kopi di Bulukumba. Di Berau juga seperti itu. Alhamdulillah dari kemarin 2 hari yang lalu kami perjalanan dari Kabupaten Bulukumba kota ke Makassar. Dari Makassar kita terbang ke Balikpapan. Dari Balikpapan terbang lagi ke Berau. Alhamdulillah kemarin sore kami tiba di Berau. Langsung dibawa keliling sama Ustadz Adhar. Langsung ditraktir makan ikan bakar. Nggak tahu, pokoknya ikan bakar. Masya Allah. Tadi juga sudah salat Jumat dibawa lagi sama ikan bakar. Dalam hatiku tidak ada ini menu lain. Tapi ternyata orang Berau memang suka dengan ikan bakar. Karena memang Nabi bilang Ustadz Dadar di Berau itu banyak ikannya. Masya Allah. Coba ku lihat tanja-tanja ikan. Makanya saya doakan mudah-mudahan orang Berau sukses selalu. Orang jauh-jauh kita tinggalkan kampung dari Bone, dari Sopeng, dari Sulawesi, dari Madura, dari Jawa untuk beranjak di Berau. Mudah-mudahan insyaallah perjuangannya antum semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia kita tinggalkan kampung, tinggalkan desa, tinggalkan yang ada di sana di keluarga untuk kita berjuang di Berau. Mudah-mudahan perjuangan tak di Berau Allah yang jadi saksikan, dan insya Allah wujudnya cinta kepada Rasulullah tidak akan dapat terputus, dan itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat, anaknya sehat, cicilannya lunas. Mudah-mudahan lunas. Baik, alhamdulillah, itulah ucapan yang paling pantas kita ucapkan pada malam hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita di masjid ini untuk melaksanakan peringatan Tabligh Akbar. Rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj bersama dengan keluarga besar Harapan Group dari berbagai macam harapan. Ada Teguh Harapan, ada Bengkel Harapan, ada Beda Harapan Jaya, ada Harapan Haluan Biru, dan seluruh harapan-harapan yang ada mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Tepuk tangan untuk Pak Jambo, luar biasa. Beliau telah teguh, kurang lebih 30 tahun yang lalu dia berjuang menegakkan untuk bagaimana supaya keluarganya baik, bagaimana supaya keluarganya sukses, bagaimana bisa bermanfaat sama orang, dan dipekerjakan bukan hanya orang dari Sulawesi, dipekerjakan bukan hanya mungkin dari Jawa, tapi ternyata juga dipekerjakan bukan hanya orang Islam, tapi juga di luar Islam beliau pekerjakan. Beliau adalah orang yang hebat karena mampu menyatukan orang yang satu lain. Tepuk tangan kita doakan Pak Jambo sehat selalu, amin. Itulah keteguhannya beliau, cinta sayangnya, cinta kasihnya selalu ditunjukkan bagaimana supaya kita sukses dunia, bukan hanya sukses untuk dunia. Secara pengakuan beliau sudah baik, secara pengakuan dunia sudah mungkin lengkap, mobilnya sudah ada, rumahnya sudah ada, rumahnya mungkin sudah banyak, istrinya mungkin sudah satu. Minta maaf bunda, enggak, tenang. Saya lagi ini malam, ya. Istrinya insya Allah mudah-mudahan berkah. Tapi ternyata kebahagiaan yang sukses itu kata Nabi bukan dilihat daripada materinya, bukan dilihat daripada orang banyaknya mungkin kelihatan. Tapi sukses kata Nabi bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain dan semata tetangga dengan orang. Itulah orang sukses dunia akhirat. Alhamdulillah. Bahasa ogina baraka lino akhirah, mendapatkan keberkahan dunia dan pun juga mendapatkan keberkahan akhirat.
Kita datang menghadiri tabligh akbar malam hari ini luar biasa pahalanya ini kata Nabi. Kata Rasulullah, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk menghadiri tabligh akbar, maka seluruh materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan batuan berapa kita lewati, bayangkan pasir berapa banyak kita lewati, bayangkan motor mungkin kita sudah lewati, semua akan menjadi saksi. Pakaian menjadi saksi, baju menjadi saksi, celana menjadi saksi, termasuk ibu gincu dan rencongnya juga menjadi saksi. Alhamdulillah. Maka tidak apa-apa pakai rencong, yang penting pergi beribadah. Mau ada pakai rencong di sini? Pakai cila ada? Ada? Angkat tangannya. Hadir. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk nigi-nigi tot tudang, bahasa Bugisnya itu, ya. Barang siapa dia duduk kata Nabi, kemudian dia duduk untuk mendengarkan ceramah itu, hadir untuk majelis ilmu, dia duduk, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Coba saya tanya orang berau, sudah ada nikah pernah sholat sunat langsung 100 rakaat? Napa na poso, napa na capek. Tapi satu kali pergi menarikan ceramah peringatan Isra Miraj, maka lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Yang ketiga kata Rasulullah, ada mentong malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Ada di situ perkumpulan ya Allah. Di mana letaknya malaikat? Di Indonesia Puang. Di mana letaknya di Indonesia? Di Kalimantan Timur. Di mana letaknya di Kalimantan Timur? Di Kabupaten Berau. Di mana letaknya di Kabupaten Berau? Di kecamatan. Enggak ada. Ya pokoknya kecamatan. Kecamatan apa ini Pak Dewan? Tanjung Derep. Gimana? Tanjung Redep. Oke, pokoknya itu mau Bu, jangan marah. Tenang Maki, tenang. Di Tanjung Redep. Di mana letaknya di Tanjung Redep? Di kelurahan. Pokoknya itu kelurahannya. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa dia lakukan malaikatku? Dia berzikir kepadamu ya Allah. Apa nak baca malaikatku? Dia baca tadi subhanallah, dia baca tadi alhamdulillah, dia baca tadi la ilaha illallah. Terus dia minta dua kepadamu ya Rab. Milau dua kuidi puang. Dia minta dua kepadamu ya Rab. Apa nak minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan katanya ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu akan kuterima doa-doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Asbabnya dilaksanakan Isra Miraj dengan keberkahan dilakukan Pak Haji Ambo beserta dengan keluarganya, ternyata menghadirkan keberkahan buat kita semua. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Masya Allah. Baik, dengan peringatan Isra Miraj ini adalah merupakan kehendak Allah, elokna pun Allah Ta'ala, maunya Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui dengan sejarah. Kemudian ada yang bertanya, kenapa Rasul diperjalankan? Magir dipalalengin Nabi, kenapa Rasul diperjalankan? Dalam kehidupan Rasulullah ada 2 tahun aneh namanya.
Yang pertama disebut dengan tahun gajah, kelahirannya Rasulullah. Yang kedua disebut dengan tahun suka duka. Kenapa disebut dengan tahun suka duka? Karena pada saat itu Rasulullah dalam keadaan bersedih. Karena Rasulullah dalam keadaan bersedih, maka sejarahnya Rasul diundang ketemu langsung dengan Allah. Itulah awal sejarahnya, sehingga Rasul diperjalankan dalam kalimat kata Isra dan Mi'raj. Maka dijelaskan di dalam surah Al-Isra, di dalam ayatnya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya Muhammad lailan, hanya sebagian malam. De nagena siunni minal masjidil haram maka ke masjidil aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Dari Mustawa menuju ke Sabaha. Seandainya maunya Rasulullah, tidak akan bisa terjadi. Tapi semua adalah kehendak Allah. Makanya ilmu mufassirin mengatakan ketika ada ayat yang dimulai dengan kata-kata subhana, maka ayat itu akan membicarakan tentang keesaan Allah. Cocok dimulai dengan kata-kata subhanalladzi asra. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya Muhammad lailan, hanya sebagian malam. Maka itulah menjadi pelajaran ketika melihat kejadian yang sangat luar biasa di luar daripada nalar manusia, maka bacakan subhanallah. Lihat manusia tidak ada tangannya tapi masih hidup, bacakan subhanallah. Lihat manusia tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, masih hidup, bacakan subhanallah. Lihat manusia tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak ada tong kepalanya, lari. Bukan manusia, itu setan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa Rasul diperjalankan? Maka dipalalengin Nabi tak. Ternyata pertama Rasul diperjalankan karena Rasulullah dalam keadaan bersuka duka. Apa suka dukanya Rasulullah? Pertama, istrinya Rasulullah meninggal. Istri pertamanya Rasulullah, kan berapa istrinya Nabi? Berapa? Ya, pokoknya itu. Nah, pertama Rasulullah meninggal istrinya. Istri pertamanya Rasulullah meninggal. Pertanyaanku buat kita semua, siapa nama istrinya Rasulullah yang pertama? Yang diperistri oleh Nabi, seorang janda berumur 40 tahun. Siti, coba ibu-ibu sini, ibu-ibu. Ya. Adik-adik, siapa namanya istrinya Rasulullah? Siti Khadijah. Baik. Ada hadiahnya Pak Dewan? Sini. Sini yang pakai baju warna hitam. Ini yang jawab tadi. Sini. Ya, sini ke depan. Sini depan ya. Ya sini. Subhan. Sini uangnya. Uang berak. Oh, 50. Nah, sini ya. Sini Mbak, sini. Ya. Ya, tepuk tangan dulu tuh Mbak, sini Mbak. Ya, Masya Allah Ibu. Perkenalkan dulu nama sebelum dijawab pertanyaan. Sini Mbak, sini. Apa-apa, kena kamera kan? Perkenalkan namanya siapa? Nama saya Tiara. Tiara. Tinggalnya di mana Mbak Tiara? Di Jalan Karangambur. Di Jalan Karangambur. Karangambur. Aslinya dari? Aslinya dari Berau. Dari Berau. Memang lahir di Berau ya? Iya. Sudah punya anak? Alhamdulillah sudah. Berapa anaknya? Satu. Baru satu. Insyaallah saya doakan anaknya mudah-mudahan sehat, jadi anak soleh laki-laki. Alhamdulillah. Mau 50.000? Boleh, baik. Siapa? Pertanyaannya tadi saya ulangi, siapa istrinya Rasulullah yang pertama? Siti Khadijah. Siap. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Ya, disimpan mic-nya, jangan diambil juga mic-nya ya. Alhamdulillah. Oke, baik, singkat cerita, meninggal istrinya Rasul. Yang kedua, tidak lama meninggal istrinya Rasulullah, meninggal lagi pamannya Rasulullah yang bernama Abu Jahal. Ini sembarang tong ini. Masa bakso kau bawa di situ? Siapa? Abu Thalib. Apa hikmah di balik kisah ini? Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Dek gaga rupa tahu dek gaga masalah, semua pasti punya masalah.
Kamu kira Pak Jambo tidak punya masalah? Pasti punya masalah. Kamu kira anggota dewan tidak punya masalah? Lebih banyak masalahnya. Cocok. Kamu kira Ustadz Armayadi jadi Bulukumba tidak? Pasti punya masalah. Rasul ketemu dengan Allah, kekasihnya Allah. Di mana ada Allah, di situ ada Muhammad. Di mana ada Muhammad, di situ Allah. Tapi ternyata Nabi juga punya masalah. Umatnya Rasulullah, jangan kau berputus asa atas rahmat Allah ketika engkau punya masalah. Karena di balik masalahmu, Allah ingin angkat derajatmu. Allah ingin angkat. Ibu-ibu kan pasti punya masalah toh. Apa masalahmu? Apa? Ibu-ibu punya masalah? Apa? Bapak-bapak punya masalah? Punya masalah? Apa masalahmu, bro? Pasti semua pasti punya masalah. Tapi apa kisah Nabi? Apa sikap Rasulullah ketika dia punya masalah? Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung meminta dan bermunajat kepada Allah. Umatnya Nabi Muhammad, ketika kita punya masalah, jangan kau salahkan tetanggamu, jangan kau salahkan orang lain, tapi koreksi dirimu, kemudian kau minta petunjuk sama Allah. Betul? Cocok? Cocok? Yang ketiga, apa masalahnya Rasulullah meninggal? Istrinya Nabi yang pertama meninggal. Tidak lama meninggal istrinya Rasul. Meninggal lagi pamannya Rasulullah. Apa hikmah di balik kisah ini? Tidak ada manusia yang akan hidup selama-lamanya. Pasti akan menuju satu titik, namanya titik kematian. Jago-jagonya manusia, tapi ketika menghadapi namanya kematian tidak ada yang jago. Sogi-soginya orang, kaya-kayanya manusia, tapi ketika menghadapi namanya kematian tidak ada kaya. Semua sama di hadapan Allah. Jadi mesti kita kembali, umatnya Rasul, sadar bahwa kita akan mati. Pejabat mati, rakyat biasa mati, kaya mati, miskin mati, ustaz belakang pi. Siapa mau ceramah? Cocok. Tapi intinya kata Rasulullah, kalau kepengen bahagia hanya dua konsepnya. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kabiar mamo pulang balik ke tanah suci, sering Kamis kita puasa sunat, tapi jahat sama tetangga, ndak baik sama orang lain, bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Cocok. Kadang ada orang rajin sholat, rajin tahajud, tapi raja pak gosip. Makanya koreksi diri ya Rabb. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Miraj Engkau gugurkan dosa dan kesalahan kami. Mudah-mudahan peringatan Isra Miraj Engkau angkat derajat kami. Mudah-mudahan peringatan Isra Miraj Engkau lakukan dan hal yang terbaik buat kami semua. Singkat, padat dan jelas. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Dari Mustawa naik langit pertama. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit pertama naik langit kedua, ketemu dengan Isa dan Yahya alaihi salam. Langit kedua naik langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit ketiga naik langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit keempat naik langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit kelima, langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit keenam naik langit ketujuh, ketemu dengan Ibrahim alaihi salam. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi. Sebenarnya banyak dilihat oleh Nabi, tapi tidak bisa dijelaskan semua. Engkanaita Nabi tak ada dilihat oleh Nabi. Seorang orang tua diperiksa hajinya mabrur, diperiksa sedekahnya banyak sekali, diperiksa berjamaah, rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ternyata ada orang manggil di belakang. Ternyata yang manggil adalah anaknya. Berkata ini anak malaikat, ini orang tuaku, kuaku dia rajin ke masjid. Tapi ketika dia pergi ke masjid, malaikat dia sendiri je pergi, saya tidak pernah diajar. Kena undang-undang bos. Ya, halo Pak, Bu, Bu. Mau minta maaf, kita mau porang bahasa bulu kumbanya roh. Minta maaf,
Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi yang gubernur. Tapi bagusnya berbangga juga dan bersyukur juga kalau ada anaknya pintar baca Al-Quran. Modalnya juga itu. Maka kewajiban yang paling saya sampaikan sama orang tua terhadap anaknya dua. Pertama ngajinya, yang kedua sholat 5 waktunya. Insya Allah modal bagi orang tuanya. Betul? Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh nata pergi mengaji, nah pergi kau mengaji. Dia hafal bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah, mati kurang persiapan. Ditanya dalam kubur, marabbuka, tidak bisa dia jawab. Mennabiuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengajikan, dibacakan surah Al-Fatihah. Makutani malaikat mungkar, bertanya malaikat mungkar, Nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi Nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, barakannya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana dia hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Jadi bu, suruh anak tak pergi mengaji, suruh anak tak pergi, cucu tak pergi ke masjid supaya pintar mengaji. Coba makin dengar tadi yang mengaji, Ustaz Sudirman, Masya Allah, luar biasa, sudah bagus mi suaranya, tajwidnya juga sudah bagus, masih muda mi poin, masih gagah juga, istrinya baru 1. Itu hebat-hebat ini Pak, luar biasa. Pokoknya itu hebatnya kalau Al-Quran. Saya ini Pak tidak bisa kubayangkan, sudah keliling ceramah Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia, bahkan sampai ke Singapura. Waktu kami di pondok, karena saya alumni pondok pesantren As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo, 9 tahun di sana, mulai dari sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi, pahit manis kehidupan kurasakan mi semua. Kadang makan, tidak makan. Kenapa? Tidak ada makanan dulu, terlambat dulu Pak, tidak ada PHP. Telepon dipakai itu pun pakai wartel. Wartel? Apa wartel? Di telepon, minta kiriman, baru 1 minggu baru ada jawaban. Dulu. Tapi itu hebatnya di Sengkang, kalau ada orang meninggal, anak pesantren yang dipanggil pergi mengaji di situ aman dan terkendali. Bagi yang perlu. Toh, sebelum mengaji makan dulu. Sudah makan, mengaji maki. Habis selesai 30 juz, ada lagi sama kue sama teh, diminum lagi. Habis lagi teh sama kue, permisi pulang. Permisi pulang, ada lagi orang tua menunggu di pintu. Kenapa? Dikasihkan amplop. Berapa isinya? 2.000. Hebatnya itu Pak. Bisa maki belanja, bisa maki makan, bisa maki belanja besok. Tapi ada mentong itu temanku, sakit mentong di atas sakit. Tidak ada mie berasnya. 1 minggu menunggu, tidak ada kiriman, terlambat kirimannya. Kadang ku dengar habis sholat tahajud, dia minta sama Allah, ya Rab, besarnya ujian kau kasih kah? Tapi ku sabarkan ipuang. Aku sabarkan ya Allah, mudah-mudahan ada berkah di baliknya. Tapi mudah-mudahan ya Allah ada orang meninggal besok. Temanku ji, bukan ji saya. Tapi ku dengar di belakang bilang tongka, amin ya Allah. Alhamdulillah, barakana narwagamai. Ada yang kutanya, kenapa Ustaz Armayadi dipanggil ceramah? 2 alasannya bede. Pertama bede, ceramahnya mantap. Yang kedua gagah orangnya. Maga, lo mopo. Alhamdulillah. Muita tuh. Baik. Hadirin sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama, yang kedua, ada dilihat oleh Nabi seorang wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata. Didampingi 2 malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, man huwa ilayya ya Jibril. Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, Muhammad, itulah umatmu Muhammad. Orang-orang yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid. Kemudian memperbanyak jamaahnya. Berjamaah di masjid. Karena itu masjid Bapak Ibu akan dicari 3 nanti golongan. Seluruh masjid ini akan dimasukkan ke dalam surga, dan dia tidak akan masuk ke dalam surga sebelum mencari 3 golongan. Siapa itu? Yang pertama, mengurus masjid. Jadi tidak sembarang itu mengurus masjid Pak.
Itu jadi pengurus masjid besar ujiannya. Kadatong itu Pak di luar, banyak sekali protesnya, baru tidak ada sumbangannya. Kenapa begitu? Kenapa begitu Pak Katoba? Kau paling yang khutbah. Kenapa begitu imam? Kau paling yang imam. Biar warnanya masjidnya protestong, baru tidak ada sumbangannya masuk. Pertama. Yang kedua, berkata masjid saya kena silakan masuk ke dalam surgamu ya Allah, sebelum orang yang pernah sumbang saya. Pernah sumbang masjid. Alhamdulillah Pak Haji sudah membangun masjid, membangun pondok pesantren. Weh subhanallah. Ini nih Pak orang baik, sukses dunianya pun nanti sukses akhiratnya kelak. Jarang-jarang orang seperti ini. Alhamdulillah. Kemarin saya diundang ke Kota Berau, juga keliling, tidak tahu kemana itu daerah-daerah sana. Tapi alhamdulillah baru pertama kali saya diundang langsung perusahaan bengkel yang undang saya di Kota Berau. Itu adalah berkahnya, doanya dan dukungannya Pak Haji Ambo Upo beserta dengan keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan beliau semakin sukses dan semakin banyak juga sumbangannya. Alhamdulillah. Karena sedekah itu Pak, kata Nabi, ya orang parangnya, harta itu 3 jahatnya kepada kita. Yang pertama kata Rasulullah hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga kata Rasulullah ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Yang kedua pakaian robek tidak ada gunanya. Satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan, bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menunggu kita nanti di akhirat kemudian. Jadi sedekah memang mako sebelum mati. Iya. Sedekah. Silakan habiskan harta kita untuk di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan belaki. Nanti kata Nabi, orang yang kaya, orang yang mampu, baik kurang uangnya sedikit uangnya, kembali ke dunia, satu permintaannya, dia ingin kembali untuk bersedekah. Maka dia pepatana laugi, sebentar saya bahasa Indonesia kan. Nabi lagi pepatana orang Bugis, de pagaga tau sugit nama labo gili mencaji kasiasi, tapi gana tau sugit nama sekek gili mencaji kasiasi. Ada mutaja ngelemu sogi napa ku sedekah, tapi sedekahku supaya sogiku. Ush, keren. Bahasa Indonesianya, tidak ada orang kaya banyak sumbangannya jatuh menjadi miskin, tapi banyaknya mungkin orang kaya tapi gigir jatuh menjadi miskin. Jangan kau tunggu dirimu kaya baru ku bersedekah, tapi sedekahku supaya kaya ku. Kenapa? Sedekah itu bisa jadi tolak bala. Sedekah itu bisa Allah sembuhkan sakit. Sedekah itu Allah akan berikan angkat derajatmu. Sedekah itu Allah akan muliakan hidupmu. Sedekah itu Allah akan jadikan menjadi anakmu yang saleh dan soleh. Karena dengan sedekah Allah akan memberikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Bu, oh bu, itu kalau mau sedekah suami tak jangkit larang nih. Ini juga kadang ada wanita tidak mengerti dengan suaminya. Bu, halo, bu. Ridhonya istri itu tergantung sama suamimu. Biar ki ahli tahajud, biar ku ahli Quran, tapi kau tidak tahu menghargai suami, neraka tawamu. Tapi insya Allah wanita-wanita di sini tidak ada je begitu toh? Tidak ada je begitu. Masya Allah wanita-wanita surga semua ini kulihat. Sabar semua sama suaminya ini. Kalau tidur bangun pindah jadi macam. Bapak kita salawat dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Oke, saya ajak kerjasamanya yang ada HP-nya kasih menyala dulu. Kasih menyala lampunya HP-nya, baru kita selawat. Kita mau viralkan nih, balik-balik ada yang syuting. Coba kita diviralkan bahwa harapan baru membuat tabligh akbar dan menyala. Coba kasih menyala dulu HP-mu. Bro, kasih menyala HP-mu. Jangan kau hanya tito saja kau kasih menyala. Salawat tidak mau kasih menyala. Supaya berkah hidupmu, kasih menyala HP-mu, kasih menyala HP-mu. Semuanya dulu, semuanya kasih menyala HP-nya. Ya, ada yang syuting, ada yang ambil videonya. Ya,
diayunkan ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah. Masya Allah, berkahi kami ya Allah. Yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya diangkat. Salatullah salam, berkahi kami Allah, lindungi kami dari segala azab dan musibah ya Allah. Berkahi kami harapan grup ya Allah. Salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah. Pandang waktu dengan pandang rasa kasih sayang. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, luar tepuk tangan dong, hebat, keren. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kesimpulannya adalah perjalanan hidup di dunia ini adalah perjalanan begitu sangat singkat dan kita akan menuju satu titik namanya titik kematian. Tidak dia akan mampu menandingi dan menantang semua itu. Semua adalah kehendak Allah. Namun apa yang akan kita bawa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Allah kasih kau jabatan adalah ujian, Allah kasih kau kaya adalah ujian. Maka siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan insyaallah kita istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan insyaallah harapan grup beserta dengan anak perusahaannya, beserta dengan keturunannya, seluruh anak-anaknya, karyawan, seluruh staf-staf, insyaallah akan berkah hidupnya baik dunia nanti sampai nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan insyaallah kita ketemu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah kita memandang wajahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan Rasul memanggil kita, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Tidak ada manusia yang akan memberikan syafaat. Satu-satunya Nabi akan memberikan pertolongan. Satu-satunya Rasul akan memberikan syafaat, yakni hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah umatnya Nabi, kitalah umatnya Rasulullah. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan salawat itu kita mampu mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Biar satu kali engkau baca salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya semua akan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tangisan yang kita produksikan hari ini adalah tangisan memang ingin ketemu dengan Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan nanti syafaatnya Nabi Muhammad, dan insyaallah kita akan dekat dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita hidup bersama dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita ditempatkan ke dalam surga dengan Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi yang ingin menonton video-video kami. Buka saja HP-nya, klik di YouTube, cari Andi Armayadi Official. Semua ceramah-ceramahku ada di situ. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Hah? Tepuk tangan dulu dong. Hah? Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Ustadz Adhar. Sudah 2 hari kami didampingi. Dan sampai besok mungkin kita akan berangkat ke Balikpapan. Didoakan saya mudah-mudahan sehat dan tiba dengan selamat. Pak Jambo upah bersama dengan Adinda, Masya Allah, masih sangat muda tapi sudah berkarya, sangat ahli di bidangnya. Kita doakanlah orang-orang seperti inilah, kita doakan terus, karena bukan hanya untuk dunianya tapi dia pikirkan juga akhiratnya. Pak Rahman, jadilah panutan orang Berau. Mudah-mudahan engkau jadi calon pemimpin terbaik di masa-masa yang akan datang. Ya.
Jangan kau banyak gaya, banyak karyamu. Ya, insyaallah mudah-mudahan sukses. Tepuk tangan untuk Pak Rahman juga luar biasa. Terima kasih seluruh teman-teman dan sahabat. Saya pribadi Andi Armayadi banyak kekurangan, pasti banyak kekurangan dan salah. Saya memohon maaf Bunda. Tapi kalau ada benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kemudian kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa amalan mutaqabilan wa rizqan wasi'an wa taubatan nasuha innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, di tempat ini ya Allah kami melaksanakan peringatan Isra Mi'raj dan peringatan Tabligh Akbar di harapan bersama dengan seluruh keluarga besar Harapan Group. Mudah-mudahan tempat ini tempat yang kau berkahi, tempat ini tempat yang kau turunkan rahmatmu, tempat ini tempat yang kau jaga, jauhkan dari segala malam musibah dan bahaya. Mudah-mudahan kau jaga mereka ya Allah, para karyawannya, keluarga besarnya, mudah-mudahan kau senantiasa lindungi ya Rabb. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Saya akan menutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Bulukumba, jangan lupa ke Pantai Bira. Sekian sudah habis. Sekian dan terima kasih. Saya pribadi Andi Armayadi Al-Ghifari mengucapkan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.